يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه. Dari Anas ia berkata bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu saling memutuskan tali persaudaraan, janganlah kamu saling membelakangi, saling membenci dan menghasut. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu lil muslimin, dan tidak halal bagi seorang muslim ayahjuru akhahu fawqa thalasin, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada satu nasihat dari baginda Rasulullah untuk kita semuanya, ya. Kata baginda Rasul, la taqata'u, janganlah kalian saling memutuskan tali silaturahim. Wala tadabbaru, dan janganlah suka membelakangi, suka tidak mau tegur sapa, ya. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Wala tahasadu, dan jangan saling hasud. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kata baginda Rasul, jadilah engkau saudara, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini semuanya adalah penyakit kebanyakan kita, ya. Penyakit kebanyakan kita kaum muslimin ini. Kita biasanya dalam hidup bertetangga, dalam hidup bermasyarakat, kadang-kadang sesama muslim kita banyak sekali, ya, gesekan-gesekan, banyak sekali singgungan-singgungan, senggolan-senggolan. Biasanya apalagi kalau musim-musim tahun politik, ya, ini sering sekali rentan dengan perpecahan itu. Kadang dengan tetangga beda pilihan bisa nggak mau akur itu, ya. Beda pilihan, misalkan pemilihan presiden, ya. Kita memilih A, saudara kita, tetangga kita memilih calon B, ya. Tidak akur, tidak sama pilihan, kemudian kita nggak mau tegur sapa, itu mah bukan golongan saya, itu bukan golongan kita, itu bukan golongan kita, itu bukan pilihan kita. Yang seperti ini kan bisa memecah belah persaudaraan. Padahal yang namanya politik itu kan hanya sekedar apa sih? Permainan dunia yang tidak akan kita bawa sampai ke akhirat. Jangan sampai kemudian kita hanya karena perbedaan pandangan, perbedaan pilihan menyebabkan kita saling gontok-gontokan, tidak mau akur. Yang namanya hidup di alam demokrasi, perbedaan itu hukumnya wajib, ya. Demokrasi beda dengan autokrasi, ya. Kalau demokrasi harus beda pilihan, harus berbeda. Karena kita ini beda pola pikir, beda misi, beda cara berpikir kita, ya. Beda kepala, beda pula cara berpikirnya. Maka pilihan kita dengan orang pasti berbeda. Yang menurut orang lain benar, belum tentu menurut kita benar. Yang menurut kita baik pun belum tentu menurut orang lain baik. Jadi silakan kita berbeda pilihan ketika berpolitik praktis, ya. Boleh pilihan. Seorang bapak, seorang ayah, seorang ibu, anak pun mungkin cara berpikirnya beda, ya. Cara berpikirnya beda yang mereka pasti akan menuai perbedaan. Ini tidak menjadi masalah. Selama itu bukan larinya kepada akidah, ya,
itu nggak jadi soal. Kalau bentuknya dalam muamalah, berbeda pendapat tidak jadi masalah. Kecuali kalau sudah berbeda dalam akidah, dalam keyakinan, nah, itu yang harus kita jauhi. Ya. Kadang-kadang pemilihan kuwu ya. Nah, ini yang sering sekali orang sampai dengan tetangga nggak mau akur, bahkan satu saudara, satu keluarga gontok-gontokan, saling menghina, saling mengejek. Ya. Padahal kalau kuwu itu yang kita dukung menang, kita dapat apa itu kadang-kadang ya. Cuma hanya dapat kaos, dapat uangnya nggak seberapa. Tetapi musuh-musuhannya sampai lama berbulan-bulan ini. Ini kita mendidik kita ini. Jadi masyarakat bangsa ini kurang dewasa ketika menghadapi satu persoalan yang berbeda itu. Itu dalam hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketika beragama ya. Dalam agama kita kan banyak permasalahan ya. Berbagai macam perbedaan di kalangan kita. Madhab A, madhab B, madhab C, madhab D. Itu kan tentu akan berbeda kaitannya dengan teknis ibadah. Itu juga nggak jadi masalah. Jangan diperdebatkan. Jangan dimunculkan perbedaannya. Tapi yang dimunculkan adalah persamaannya. Ya, satu usoli, satu tidak. Sudah tidak usah diperdebatkan. Satu tahlilan, yang satu nggak pakai tahlilan. Sudah masing-masing. Nah, itu bukan menjadi persoalan. Yang satu masjid satu tarawehnya 8 rakaat. Masjid yang satu 23 rakaat. Nggak jadi soal. Yang penting sama-sama taraweh. Yang penting sama-sama beribadah. Yang salah adalah yang mereka nggak taraweh. Subuh yang satu kunut, yang satu nggak kunut. Nggak jadi soal. Saya emang nggak mau sholat di masjid itu. Kenapa? Nggak pakai kunut dia. Kenapa itu? Memangnya kita anggap yang pakai kunut selalu benar? Belum tentu. Jadi yang sifatnya tidak prinsip jangan dibesar-besarkan. Itu, ya. Kata baginda Rasul, la taqata'u. Janganlah kalian saling memutuskan tali silaturahim ya. Jangan saling memutuskan tali persaudaraan. Kalau kemudian kita sudah meminta maaf kepada orang lain dan ketika orang lain itu enggak memaafkan kita, itu lain soal. Yang penting kita berusaha untuk menyambung. Kita udah usaha untuk menyambung tali persaudaraan. Kalau ada orang yang marah dengan kita dan kita sudah minta maaf kepada dia, selesai urusan. Perkara dia tidak memaafkan kita itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita tidak ada niatan untuk memutuskan tali silaturahim. Yang salah kalau kita sengaja memutuskan tali silaturahim itu. Saya sudah minta maaf kok Pak dengan dia, lalu tapi dia tetap begitu Pak. Dia tetap nggak memberikan maaf kepada saya Pak. Dia tetap dingin kepada saya Pak. Ya sudah, kembalikan itu kepada Allah. Yang penting kita sudah meminta maaf. Itu. Wala tadabaru. Janganlah kamu saling membelakangi. Ya. Jangan saling membelakangi itu artinya nggak mau tegur sapa. Ya. Saling membelakangi, tidak mau ngobrol bareng, ya, sukanya membelakang-belakangi. Ya biasanya itu orang kalau sudah dihasut, dilipat dengan permusuhan, sudah diikat dengan permusuhan, biasanya nggak nyaman itu, ya. Orang ketemu pun kadang-kadang males itu, males pun kadang nggak mau ketemu, males ketemu dia gitu kan. Saling membelakangi. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Ya. Jangan saling membenci. Kalau kita memiliki salah, ditegur oleh orang lain, kita harus menerima. Pun demikian kalau kita melihat orang lain itu berbuat salah, ya kita harus menegurnya. Saling tegur itu bagus. Saling mengingatkan itu bagus. Ya. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Ya. Saling mengingatkan akan kebenaran dan kesabaran. Karena kita kalau nggak diingatkan, kadang-kadang kita suka kebablasan. Gitu ya. Kita merasa kita benar saja. Ya. Kita merasa bahwa kita selalu benar itu. Padahal kita mungkin banyak salahnya. Maka orang lain ketika menegur kita, kita harus terima.
Jangan sampai ditegur orang lain kita malah marah ya. Ditegur orang lain kita malah nggak terima. Ditegur orang lain malah kita balik negur dia ya. Sok-sokan negur saya, kamu juga banyak salah kok. Sok-sokan kamu negur saya, kamu juga banyak kekurangannya kok. Ditegur kok malah dibalikin begitu. Kali-kali ditegur kesalahan kita, mestinya kita berterima kasih. Kenapa? Kalau nggak ditegur, kita akan terus berbuat salah. Itu kalau kita bersikap dewasa. Tapi kita kadang-kadang kurang bijaksana, ya. Kurang dewasa, kurang legowo. Ketika ditegur orang, kita malah jengkel, kita malah marah. Aduh, negur saya, emangnya dia siapa? Itu. Kita malah seolah-olah kita paling benar. Apalagi kalau kita posisinya orang yang paling tua. Nah, ini biasanya ada senioritas ini. Kamu jangan sok ngomong gaya, sok benar kamu. Saya kan lebih tua dari kamu. Memangnya kalau kita lebih tua dari dia nggak boleh memberikan masukan kepada kita. Memangnya kalau kita sudah usia tua itu selalu benar kan? Tidak. Boleh jadi anak muda itu dia yang benar daripada kita. Ketika dia menyalahkan kita atau membenarkan kita atau memberikan masukan kepada kita masih introspeksi. Jangan kemudian ada orang memberikan masukan kepada kita, mengkritik kita, memberikan saran kepada kita, malah dibenci. Ya, setan itu ya. Setan selalu berusaha agar ditumbuhkannya rasa benci di hati kita. Ya. Wala tahasadu, dan jangan saling menghasut. Jangan saling menghasut dan jangan saling, kalau hasut itu berarti kita menganggap bahwa orang lain selalu salah, itu namanya menghasut. Ya. Jadi orang yang benar dianggap salah dan kita menyebarkan aib kepada orang lain, itu namanya hasut. Ya. Merasa tidak suka dengan kebahagiaan orang lain, itu ciri orang hasut ya. Ciri-ciri orang hasut adalah dia merasa panas, nggak terima saat orang lain mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya dia berusaha untuk menghilangkan tuh kebahagiaan dari orang lain. Ini orang sejahat-jahatnya orang hasut ini. Dengki ya. Kalau bahasa kita dengki. Kalau bahasa Arabnya hasud, hasadu. Jadi dengki ini subhanallah ya. Kata baginda Rasul, iyyakum wal hasad. Hindarilah olehmu yang namanya hasad, dengki. Kenapa? Hasad ini adalah ya, ya'kul hasanat, bisa memakan kebaikan. Ya. Fa innal hasada ya'kul hasanat. Hasud itu bisa memakan amal kebaikan kita. Kama ya'kulun narul khatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Subhanallah, ini bahayanya hasud. Jadi hasud ini bisa memakan amal kebaikan kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, infak kita, sodakoh kita, sujud kita, tahajud kita, duha kita, semuanya ludes terbakar oleh yang namanya hasud itu. Kama ya'kulun narul khatab, sebagaimana api, kata baginda Rasul, seperti api makan kayu bakar. Bayangkan, api kalau memakan kayu bakar seperti apa? Bukan hitungan jam itu, hitungan menit, bahkan hitungan detik gitu. Kretek, 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 habis. Apalagi kayunya kayu kering, dibakar cepat sekali itu. Ya. Jadi hasud ini yang akan membangkrutkan kita. Ibadah kita yang semula banyak, pahala kita yang sudah membumbung tinggi, remuk, hancur, ludes dengan hasud. Ini yang kadang-kadang kita nggak menyadari ya. Kita suka nggak merasa panas ketika orang lain bahagia itu ya. Kita merasa kok orang lain bisa, kenapa saya tidak. Kemudian dengki ya. Dengkinya ini kemudian kita menghasut orang lain agar benci kepada orang yang kita benci. Ini kan jahat. Kalau kita benci kepada orang, cukup kita yang benci saja. Dan kemudian kita ngajak orang lain untuk benci juga dengan orang yang kita benci. Itu kan biang keladi itu. Kita berbagi dosa kalau begitu. Namanya benci berjamaah itu. Jadi kalau kita benci kepada orang, cukup kita ya. Jangan orang lain kita kompar-kompari juga. Ini yang umumnya itu kan. Supaya apa? Supaya kita ada yang membela. Ya. Supaya kita ada temannya yang ikut benci kepada dia. Ini orang yang hasud itu. Ya.
Wala tahassadu. Janganlah engkau berbuat hasud. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya. Jadilah engkau hamba-hamba Allah yang bersaudara, kata baginda Rasul. Wala yahillu lil muslimin, dan tidak halal, artinya haram ya. Dan tidak halal seorang muslim ayuhjaru ahahu fawqa salasin, mendiamkan tetanggamu melebihi 3 hari. Subhanallah ya. Tidak halal artinya haram ya. Sudah merupakan tindakan haram kalau kita mendiamkan ya, saudara kita melebihi 3 hari ya. Tidak mau tegur sapa itu. Beda cerita kalau kemudian kita sudah berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Kita sudah berusaha untuk menyapa dia kok Pak. Saya sudah menyapa dia kok Pak. Sudah menegur dia kok Pak. Tapi dia tetap nggak mau menyapa saya. Itu lain urusan. Artinya kita sudah berbuat baik gitu. Jangan sampai kita dengan dia sama saja. La yahillu, tidak halal, artinya itu perbuatan yang sangat dosa. Fawqa salasin, melebihi 3 hari. Ya. Kita kadang-kadang kalau berbuat dosa, apa minta maafnya? Kalau lebaran ini salah ya. Kenapa harus nunggu lebaran? Maksimal 3 hari kok ya. Kalau sudah 3 hari ya kita sudah dianggap perbuatan yang menyimpan. Bahkan ya, laisa minna, bukan termasuk golongan umatku kalau kita mendiamkan saudara kita melebihi 3 hari.